Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Bian Saputri dengan IPA 212 201028 akan membuat video penjelasan ATS mata kuliah mesin vision dengan dosen pengajar Pak Eko Rudiawan dari kelas Mekatronika semester 5A pagi dengan soal adalah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada datasheet MNIST menggunakan HOG Feature Extraction dengan classifier support vector machine dan lakukan evaluasi performa menggunakan leave one out cross validation dengan menampilkan confusion matrix, akurasi, precision, dan F1 score. Dengan saya akan menjelaskan 4 hal yang wajib untuk dijelaskan. Di sini sudah ada source code-nya. Dari awal ini dimulai dengan memasukkan library programnya seperti ini. Lalu lanjut ke pemanggilan datasets. Jadi kita menggunakan dua data, yaitu data trend dan data test, data yang untuk dilatih atau data pelatihan dan data yang dites. Menggunakan fungsi pandaread CSV ini untuk membaca file CSV dari datasheet kita. Datasheet MNIST. Dan untuk lokasinya bisa ditambahkan di sini, mengklik logo file. Ini sudah ditambahkan. Lalu selanjutnya ke pembagian sampel dan perubahan bilangan ke image. Ini berarti program ini mengonversi dan memformat data trend dan data test itu dari datasheet MNIST-nya, lalu memotong data berdasarkan rentang data yang kita inginkan. Di sini ada data trend dan data test, ini adalah programnya. Diubah ke tipe data float yang X-nya. Lalu ini untuk menentukan sampel yang akan kita gunakan. Dari datasheet itu ada banyak sekali sampel. Di sini saya hanya akan mengambil 1000 sampel aja untuk diuji. Dimulai dari sampel ke 2000 sampai ke sampel 3000. Di sini untuk data trend dan data testnya. Selanjutnya ini merupakan penjelasan pemrosesan data dari datasheetnya ya. Lalu lanjut ke fitur HOG ekstraksi data. Program itu melakukan ekstraksi fitur menggunakan HOG dari dataset gambar untuk data tes dan data trendnya. Kemudian menyimpan hasilnya di array NumPy. Di sini ada program ini. Pertama diinisialisasi dulu list untuk HOG fitur dan gambarnya. Lalu masuk ke program filter HOG-nya. Di sini menggunakan 28x28 pixel. Lalu ini adalah parameter dari HOG-nya. Ada orientation-nya 9, itu berarti menentukan 9 arah untuk histogram gradient. Lalu ada jumlah pixel, ukuran setiap pixel tiap selnya itu 8x8 pixel. Lalu ukuran sel tiap bloknya itu 2x2 pixel. Lalu visualize-nya itu kondisinya true. Ini berarti nanti akan menghasilkan gambar HOG-nya untuk visualisasinya. Lalu ada block norm-nya menggunakan metode L2. Ini adalah metode untuk mengubah data fitur agar panjang vektor hasilnya itu 1. Lalu lanjut ke program ini. Konversi list ke NumPy array. Dan selanjutnya menggunakan program yang sama juga, tapi untuk yang data test. Tadi kan kita sudah membuat untuk data trend, lalu ke data test. Selanjutnya ke HOG normalisasi data. Ini untuk program untuk menormalkan fitur HOG yang telah diekstrak dari gambar menggunakan fungsi standar scalar. Ini untuk menormalkan data dengan min 0 dan variansinya itu 1. Ini untuk membantu dalam memastikan bahwa setiap fitur itu memiliki skala yang sama. Di sini. Selanjutnya ke SVM, metode SVM untuk klasifikasi data. Ini adalah programnya. Dan parameternya itu ada 3. Ini yang pertama ada kernel yang digunakan itu RBF, ini yang paling umum. Lalu ada C, ini adalah nilainya tuh 1, berarti tingkat regularisasinya tuh sedang. Lalu ada parameter yang ketiga itu gamma. Gamma itu adalah parameter kernel RBF yang mengontrol jarak pengaruh satu contoh trendnya. Ini menggunakan yang scale. Lalu selanjutnya ke evaluasi performa menggunakan LOOCV. Ini ada programnya.
leave one out ini membuat objek leave one out untuk metode LOO. Metode ini tuh memisahkan setiap satu sampel dari dataset sebagai data test dan menggunakan sisanya itu sebagai data sampel atau data latih sampai semuanya itu digunakan sebagai data test. Lalu ini ada cross-val predict, ini berarti melakukan prediksi menggunakan SVM dengan fitur HOG yang telah dinormalisasi tadi. Lalu kan ini diminta untuk menampilkan confusion matrix. Jadi confusion matrix itu adalah matriks yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah yang diklasifikasikan oleh model untuk setiap kelasnya. Dan akurasi, ini ada untuk menampilkan akurasi juga. Ini untuk menampilkan confusion matrix tadi, Y-trend, Y-pred, prediction, Y-trend, Y-prediction, lalu ada akurasi. Akurasi itu adalah proporsi dari prediksi yang benar. Dan precision ini adalah proporsi dari prediksi yang benar terhadap total jumlah prediksi yang positif. Ini programnya. Lalu ada F1 score. F1 score ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall-nya. Ini memberikan ukuran keseimbangan antara keduanya tadi. Lalu ada print, ini adalah untuk menampilkan di output-nya. Dan ini sebenarnya opsional. Ini untuk membuat plot dari confusion matrix yang sudah dihitung tadi. Dan akan jadi seperti ini. Untuk menampilkan plot confusion matrix, ini adalah plot confusion matrix, ini opsional. Lalu ini ada hasil evaluasinya dari confusion matrix, bisa dilihat ini ada angka-angka seperti ini. Ini menunjukkan arah yang diagonal 275162. Ini berarti adalah jumlah prediksi yang benar untuk di masing-masing kelas. Lalu ada yang non diagonal yang acak, ini berarti prediksi yang salah. Lalu ada akurasinya 0,661, berarti 66,1% dari prediksi itu benar. Lalu ada precision 0,592 atau 59,2% dari presisi yang benar, atau prediksi yang positif itu benar. Lalu ada F1 score, ada 0,60 menunjukkan bahwa performa model yang berada di antara precision dan recall. Ada 0,607. Seperti ini hasil evaluasinya. Ini adalah parameternya, parameter SVM, dan ini adalah parameter dari HOG-nya. Itu. Lalu ini ada langkah opsional untuk kita bisa melihat perbandingan gambar originalnya dan gambar yang sudah kita ekstraksi ke HOG atau sudah menggunakan fitur HOG. Di sini bisa dilihat ini original image-nya dari datasheet tadi dan dikonversi ke menggunakan fitur HOG. Jadi seperti ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang tidak dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.